Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Mudah-mudahan baik-baik semua, sehat-sehat dan terhindar dengan yang namanya corona. Pada hari ini pastinya kita akan update lagi soal Bitcoin. Kira-kira apa yang sedang terjadi, kemudian prediksinya seperti apa, dan juga nanti ada beberapa berita beserta data yang pengen saya share untuk teman-teman semua yang cukup penting untuk teman-teman tahu. Oke, jadi langsung aja kita mulai videonya sekarang. Let's go. Oke guys, seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap dulu. Pada hari ini secara global market cap crypto itu menyentuh di angka 1,9 triliun dolar atau turun sekitar 4,98%. Bitcoin sendiri turun 3% ke 44.900-an, kemudian Ethereum turun 5% ke 3.026 dolar. Kemudian Binance turun 7% ke 392 dolar, Cardano 1,96 dolar, turun 7%, XRP turun 8% ke 1,1 dolar, Dogecoin 0,29, kemudian Polkadot 23,72 dolar, dan Solana 65,12 dolar, turun juga 9%. Jadi hari ini outlooknya rata-rata turunnya 7%, 8% gitu ya, rata-rata altcoin, sedangkan top coin Bitcoin 3% dan Ethereum itu 5%. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke chartnya Bitcoin. Sip. Nah, guys, kemarin kita ada sempat open posisi dan memang kenyataannya analisa kita salah. Kemarin kita harus akui itu, dan tidak ada masalah. Selama stop loss kita memang sudah ditaruh, kita disiplin, tidak ada masalah. Karena memang semalam kita udah analisa, risk and reward-nya masuk, dan kemudian indikasinya ada. Saya harus open posisi, tapi kalau memang salah, saya terima. Ya kan? Itulah namanya trade. Kadang ada kadang ada win, kadang ada lose. Cuman kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, walaupun kita kembali menembus ke bawah, masalahnya momentumnya tetap saja sama seperti kemarin. Itu tidak sama sekali, momentum bearish itu pressure-nya tidak terlalu kuat gitu guys. Jadi ketika turun pun dia tidak langsung longsor gila-gilaan seperti di sini. Teman-teman bisa lihat, ini jelas sekali ini adalah model koreksi gitu ya, bukan reversal. Jadi saya masih akan terus mencari setup untuk buy. Jadi secara daily teman-teman bisa perhatikan, kita memang dari kemarin itu sudah kesulitan di area yang selalu kita sebut kemarin di sekitar 47 sampai 48.000 di sini, dan kita sudah berkali-kali mencoba untuk menembus. Di sini udah 2 kali, kemudian di sini berkali-kali, 3-4 kali di sini dicoba dan masih gagal, dan ternyata memang kita harus koreksi terlebih dahulu. Oke. Dan sekarang kita lihat dulu ke chart 1 hour supaya lebih jelas. Nah, ketika kemarin kita buat video, harusnya kita berada di sekitaran di sini ya, kalau tidak salah, sekitaran di sini. Yang ketika kita open trade, saya ya, kalau teman-teman saya nggak tahu, saya open trade di sini dan terkoreksi sedikit dan naik. Ketika dia turun lagi ke sini, memang itu bukan sebuah tanda lagi yang bagus sebenarnya. Cuman karena saya buat videonya hanya sehari sekali, jadi saya nggak bisa ngabarin teman-teman. Jadi gini, banyak juga yang dari kemarin itu request grup Telegram. Dan setelah saya pikir-pikir, ya sudahlah. Daripada teman-teman nanti banyak yang bingung setelah melihat analisa saya harus ngapain gitu ya. Mungkin nanti saya akan siapkan dulu grup Telegramnya. Mungkin bisa jadi malam ini atau besok baru selesai. Jadi kalau misalnya teman-teman memang tertarik, teman-teman coba komen aja, saya pengen lihat seberapa sih sebenarnya yang pengen grup Telegram dari saya. Oke, kalau misalnya teman-teman tertarik, komen di kolom komentar di bawah pengen grup Telegram. Kemungkinan akan saya siapin kalau misalnya banyak yang mau. Karena banyak sekali yang komen hari ini masuk ke saya, bukan komen sih, tapi DM ya. Bang, tolong bahas lagi Bitcoin bang. Bang, kok Bitcoin dump bla 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 bla. Sebenarnya kalau misalnya kalian bilang dump, ini salah banget sih guys. Karena apa? Kalau misalnya dump itu bukan modelnya seperti ini guys. Kalau misalnya teman-teman mau lihat dump itu, nah kalau ngedump itu modelnya seperti ini nih. Nah ini dia. Ini dump tuh. Nah ini dump. Itu kan. Bedakan dump dengan koreksi guys. Kalau koreksi ya bentuknya choppy banget nih kayak gini, ini koreksi, jelas banget koreksi.
Bahkan seperti ini aja kita masih bisa bilang koreksi gitu kan. Kalau ini kalian udah bilang dump, lalu yang ini apa dong? Ya kan? Jadi ini adalah sebuah koreksi. Ini wajar banget. Dan malah saya masih belum merubah pikiran saya bahwa memang kita tidak mempunyai pressure yang cukup untuk mendorong harga nyampe lagi ke sekitar 42 ribuan. Karena teman-teman perhatikan pergerakannya setelah breakout dari support di sini pun tidak seberapa. Dan kita malah sekarang mulai rebound lagi. Oke. Tetapi memang untuk kali ini kita harus hati-hati. Jangan terpancing dulu untuk masuk di sini. Saran saya kalau misalnya memang mau masuk, itu tunggu dulu breakout dari pattern ini. Kemudian dari sini retest dan kita baru ikutan masuk. Oke. Karena untuk sekarang memang kita belum ada indikasi yang jelas apakah kita akan rebound lagi ke atas atau kita masih akan bermain dulu di sini, ya kan? Kalaupun kita breakout dari sini, ya kan? Saya akan ngelihat area di sini, guys. Ketika kita turun lagi dari sini, misalnya nih, skenario pertamanya kita kalau misalnya indikasinya kita naik lagi di sini. Dan kita breakout dari pattern ini dan kita retest. Ini skenario pertama ya guys. Dan retest, maka kita bisa ambil peluang untuk buy. Skenario kedua, kemungkinan saya akan ngelihat di sini guys. Ketika kita breakdown di sini dan tiba-tiba kita harus turun dari sini dulu. Low-nya di sini ketika udah breakout. Ketika udah banyak stop loss ke trigger, ya kan? Tiba-tiba dibawa naik lagi ke atas dan membuat flag, maka di sini saya akan ikutan juga masuk. Jadi dua skenario itu yang saya lagi perhatikan sekarang. Dan ingat teman-teman, kita masih dalam keadaan uptrend. Sekali lagi saya ingatin, kita dalam keadaan uptrend, jangan dilawan trennya. Oke? Apapun yang terjadi jangan dilawan trennya, kecuali kita udah melihat tanda reversal. Untuk sementara belum ada sama sekali tanda-tanda reversal. Dan kalau teman-teman yang long term holder, sebenarnya ini adalah peluang-peluang yang sangat baik menurut saya untuk mulai cicil lagi masuk. Karena inilah koreksi yang kalian tunggu-tunggu. Ketika kemarin harga lagi naik-naiknya, kalian pada nanya kan, Bang, kapan masuk, kapan saat yang baik untuk masuk gitu ya. Nah, ini adalah salah satu saatnya menurut saya. Tetapi teman-teman kalau mempunyai dana misalnya 10 juta ya jangan di all in sekarang juga, ya kan. Kalau long term holder kan yang saya pesan selalu dicicil gitu ya. Nah, kalau punya 10 juta misalnya pengen dimasukin ya sudah, masukin 3 juta dulu. Kalau misalnya turun lagi ya 3 juta lagi, turun lagi ya 3 juta lagi. Karena kalau ini opini pribadi saya ya guys, saya ngelihat kayaknya memang kita nggak bisa koreksi terlalu dalam. Untuk sementara saya masih berpegang teguh dengan itu. Kemarin saya juga udah ngomong bahwa kelihatannya pressure bearish-nya itu nggak seberapa gitu ya. Jadi saya tetap masih berpegang dengan pendirian saya, walaupun ya teman-teman kalau nggak setuju nggak apa-apa, teman-teman mau hujat juga boleh, nggak masalah. Yang penting saya berpegang dengan pendirian saya. Jadi saya ngelihat dua skenario itu. Pertama, ketika kita breakout dari sini, retest, maka saya akan ikutan. Atau ketika dia breakdown dari sini untuk menjemput stop loss yang ada di sini, kemudian dibawa lagi naik, diikuti dengan flag misalnya, maka dari sini saya juga akan open posisi. Jadi untuk posisi yang kemarin sebenarnya kita bisa saja tidak loss tapi dalam keadaan break even guys. Karena sebenarnya ketika dia di sini naik lagi dan turun nyemplung lagi ke sini, itu memang udah bukan indikasi yang bagus. Dan karena itu juga lah saya berpikiran apakah memang harus saya membuat grup Telegram supaya kalau ada update-update yang emergency seperti itu saya bisa langsung kasih tahu ke teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman memang berminat ya sudah, di kolom komentar di bawah komen aja saya pengen grup Telegram, kalau bisa bantu saya like juga. Jadi outlooknya sementara guys, ingat itu kita masih tetap bullish, kita hanya dalam keadaan koreksi dan saya masih berpegangan bahwa pressure bearish-nya itu tidak seberapa. Jadi dalam waktu dekat saya masih berpegangan bahwa kita masih akan nyampe ke 50 karena pressure bearish-nya tidak kuat menurut saya. Oke.
Nah, sekarang kita akan ngelihat beberapa berita beserta data terbaru yang datang ya. Di sini ada perusahaan namanya Fidelity yang mengatakan Fidelity's crypto ambition are bigger than expected. Fidelity says that 90% of its biggest clients are interested in accessing Bitcoin and other cryptocurrency. The firm is now planning to open up the digital asset space to retail investor. Jadi perusahaan Fidelity ini mengatakan 90% dari kliennya yang super kaya itu mulai tertarik terhadap Bitcoin. Dan Fidelity ini sekarang udah merencanakan untuk membuka akses klien mereka ke Bitcoin. Bayangin 90% dari klien di Fidelity itu pengen masuk ke kripto. Bayangin aja guys. Ya kan? Perusahaan sebesar itu klien-kliennya bukan orang-orang sembarangan, pasti orang-orang yang pintar, banyak duit. Mereka tahu bahwa Bitcoin adalah aset kelas baru. Oke. Dan kemudian di sini teman-teman bisa lihat kita update soal illiquid supply ratio-nya. Ketika kemarin itu ada spike ke atas, illiquid supply-nya itu yang warna biru ya guys, yang ini. Dan teman-teman bisa lihat itu kita tetap naik ke atas illiquid supply-nya. Walaupun harga sekarang lagi terkoreksi, dan kemarin sempat turun sedikit illiquid supply-nya, sekarang kita mulai menanjak naik lagi. Ini menunjukkan apa? Bahwa sampai sekarang pun tidak ada yang berubah, semuanya masih mengakumulasi dan menarik Bitcoin-nya dari exchange untuk di hold. Itulah yang disebut illiquid supply, supply yang tidak liquid, yang tidak bisa diperjualbelikan di exchange karena sudah ditarik dari exchange ke cold wallet pribadi untuk di hold. Jadi sekarang angkanya juga mulai naik lagi, walaupun kita harga masih ya koreksi aja gitu ya, masih sideways koreksi, tapi para investor masih berlanjut untuk akumulasi. Dan di sini juga ditandai oleh para paus lah ya. Di sini dikatakan si Will Clemente ngomong price down today while holding went up by 13,000 BTC. Funny how that works. Jadi katanya walaupun harga kita sekarang lagi koreksi atau ya cenderung turun lah gitu ya, tetapi hari ini para paus mengakumulasi tambahan 13.000 Bitcoin ke account mereka. Dengan harga 45 ribuan pun, para paus masih mengakumulasi. Ya kan? Jadi gini guys, teman-teman jangan hanya serta-merta ngelihat di chartnya aja, tapi kita harus tinggal lihat belakang layarnya juga. Kira-kira nih para pemain besar ngapain gitu kan? Kalau para pemain besar udah mulai berjualan, nah kita udah agak was-was gitu kan? Karena kita harus ikuti para paus, para smart money istilahnya gitu ya. Karena mereka biasanya mempunyai info yang kita tidak punya. Dan mereka biasanya tahu duluan info-info penting dibandingkan kita gitu kan. Jadi kalau misalnya para paus sudah mulai jualan, ya kan? Nah, itu kita di sana harus hati-hati. Tapi sekarang kita belum melihat ada perubahan apapun dari 1 bulan yang lalu. Kita melihat akumulasi gila-gilaan dari para paus sampai sekarang pun tidak berubah. Oke? Jadi itulah beberapa berita dan data terbaru yang pengen saya share. Jadi pada intinya kalau teman-teman tanya untuk soal analisa teknikal, saya masih berpegang teguh bahwa kita masih tidak mempunyai pressure bearish yang cukup kuat untuk mendorong harga sampai jauh ke bawah. Ya kan? Saya masih percaya itu. Dan teman-teman perlu melihat dua skenario tersebut. Pertama, kalau kita dari sini kita tetap breakout ke atas dan kita retest, maka saya akan coba lagi buy. Atau skenario kedua, kita menjemput dulu stop loss di sini. Dan kalau kita membuat fake breakout dari itu, maka saya juga akan ikutan masuk. Oke, udah jelas ya guys. Dan sekali lagi teman-teman, kalau misalnya soal grup Telegram tadi, kalau memang teman-teman mau, komen aja di kolom komentar di bawah. Saya kalian lihat dulu kira-kira berapa orang yang mau sih gitu kan. Kalau ramai ya kemungkinan akan saya siapkan grup Telegramnya. Oke, jadi untuk hari ini segitu aja guys. Terima kasih yang udah nonton. Semoga bermanfaat video kali ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.